Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para sesepuh di amal syuhada. Saya hadir di sini karena undangan Ustaz Miftah, teman kamar saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika didorong dari beberapa hari, sehingga bisa silaturahim di sini. Ini sebagai wujud syukur, setidaknya keluarganya tambah. Jadi Ustaz, di barokah buat semuanya. Undangannya kemarin itu silaturahim ketemu jamaah amal syuhada. Cuman sama Mas Adnan kok diminta memberi materi ya, tadi malam saya bikin sedapatnya. Tadi pagi saya harus bersamai jamaah Aisyah sampai jam 8, terus gak bisa keluar, gak bisa keluar karena parkirnya di dalam, jadi saya harus Takride, ya betul. Ngapunten, janjinya datang jam 8 gitu. Ini sudah mau selesai baru datang, tapi alhamdulillah bisa di sini. Bapak Ibu semuanya, para calon tamu Allah yang berbahagia, kalau membahas tentang kaifiyah haji kok sepertinya muyais gurun misalnya, karena di sini banyak para ustaz. Saya termasuk baru belajar waktu itu, baru belajar. Kebetulan kemarin diberi amanah untuk mendampingi jamaah Kota Solo. Temanya itu kebersamaan dalam perjalanan ibadah haji. Temanya tadi pagi sudah disampaikan oleh narasumber pertama terkait tentang ini. Hanya mungkin saya dari sudut pandang tentang kebersamaan. Memang perjalanan haji ini kan kita selama 40 hari setidaknya Bapak Ibu, para tamu Allah di sana. Kita ketemu keluarga baru, saudara baru, termasuk orang-orang yang tidak pernah kita kenal. Kalau dari Indonesia kan sekitar 221.000 jamaah kita. Nah, yang kenal berapa? Dengan jamaah amal syuhada di KPI hari ini sampun tepang setuju Bapak Ibu. Rodok kenal. Gambaran. Saya saja dulu, mohon maaf, ini bukan untuk ini, tapi cerita. Saya itu dulu tugas belajarnya kebetulan di Eropa gitu. Berangkat berdua Pak, naik pesawat yang lamanya itu tidak kurang dari 18 jam, transit di Abu Dhabi. Pertama kali saya perjalanan paling jauh untuk 16 jam, kampung-kampung di atas itu 16 jam. Itu berdua Pak. Saya dari Solo tenang, dari Solo berdua karena kan nempel terus tuh jago Indonesia. Begitu sampai di Abu Dhabi Bapak Ibu, Abu Dhabi itu biasanya teman-teman TKI dari itu transit di situ, biasanya bahasanya bahasa Indonesia tuh, jangan buat tulisan. Itu terpisah saya dengan kawan. Itu hanya berdua. Ketika terpisah apa Bapak Ibu? Yang pertama pasti panik. Pasti panik. Nah, waktu itu ketika terpisah, belum ketemu teman saya, ya sudah. Yang penting hati kita tenang, ya kan? Tidak perlu panik. Nah, apalagi panjenengan nanti kan akan berinteraksi dengan jamaah sebelumnya yang jumlahnya itu hampir juta. Maka yang pertama yang perlu kita bangun adalah kebersamaan dengan rekan kita.
Ini penting. Saya membangun kebersamaan dengan teman berdua aja ternyata terpisah. Dan begitu terpisah, panik. Nah, tetapi kan tiket pesawatnya masih tetap sama Bapak Ibu. Sehingga itu yang barangkali ya sudahlah, nanti kan akan ketemu di pintu masuk. Yang itu menerangkan hati, karena perjalanan masih cukup jauh. Nah, itu gambaran Bapak Ibu. Ya, kalau ini saya tidak akan menambahkan, sudah maklum semua ya, panggilan haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, hanya yang perlu kita highlight itu kita garis bawahi. Tidak semua yang diberi harta itu ternyata diberi kemampuan untuk ibadah haji. Hanya orang-orang yang terpanggil yang akan dimudahkan untuk pergi ke sana. Secara finansial kita barangkali mampu, tapi kesempatan kok belum ada ya Pak ya. Akhirnya kita tidak bisa berangkat. Sempat tetapi tidak punya uang, juga tidak bisa mendaftar. Yang ketiga, diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, tapi tidak sehat. Pilih mana Bapak Ibu kira-kira? Tidak pilih semuanya. Ya, mampu, sehat, terpakai. Ya, tidak diberi kesehatan. Yang keempat itu kita diberikan kemampuan, kesehatan, kecukupan harta, kesempatan. Indelalai antri saja mobil. Itu tahun Bapak Ibu ini antri itu 10 tahun 13. Alhamdulillah hari ini panjenengan sudah dimudahkan untuk siap-siap pindah. Alhamdulillah. Tapi tunggu dulu. Yang mengelola haji itu kan bukan bangsa Indonesia, tetapi negara yang berbeda dengan ibaratnya kalau kita masuk ke negara tetangga Bapak Ibu, itu ada izin masuk, baru diperbolehkan untuk izin masuk. Itu yang kita kenal dengan izin tinggal, visa. Izin tinggal selama 40 hari itu nanti panjenengan dikasih namanya visa. Lah kalau visanya tidak keluar, insya Allah mudah-mudahan keluar ya Bapak Ibu. Kan tinggal ini sudah floating, terakhir tanggal 8, nanti kita nunggu visa ya, izin bisa masuk. Ada lagi kita diberi kemampuan sempat sehat, tetapi ada penghalang di dalam diri kita, ada sekat, sehingga tidak terbersit sekalipun untuk mendaftar saja tidak, atau terbayang saja tidak. Terkadang kalau kita dengan kawan-kawan kita, Mas sudah daftar haji, anakku belum lulus, kan kadang ada nih, anakku masih kecil-kecil, semuanya butuh uang. Nah, ini mungkin termasuk yang di sini diberi kelebihan harta, kesempatan, kesehatan, tapi karena belum ada masih ada penghalang, maka menyebabkan kita belum bisa melaksanakan ibadah. Ini saya pendekatannya pakai data Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti panjenengan semua ini yang sudah siap untuk berhaji, itu jumlahnya tidak banyak Bapak Ibu. Jadi kalau saya pernah melakukan riset kecil itu, dari tahun 1888 pertama kali orang Indonesia melaksanakan ibadah haji sampai sekarang, penduduk kita sudah sekitar berapa? 270 juta. Hanya kurang dari 1%
yang mendapat kesempatan tadi. Bukan karena apa-apa, karena yang macam-macam tadi sudah saya sampaikan. Barangkali karena tidak diberikan kelebihan harta, atau sudah diberi kelebihan harta tetapi kita tidak apa-apa itu, tidak istiqomah misalnya begitu. Nah jumlahnya itu kurang dari 1%. Untuk itu ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Panjenengan sami dipun paling kesempatan untuk pindah ibadah. Karena haji itu barangkali hanya sekali ini Bapak Ibu, maka kita juga harus serius dalam mempersiapkannya. Nah monggo nanti dievaluasi masing-masing kesiapannya itu sudah seberapa persen. Insya Allah kalau di amal suhada sudah 100% ini, gitu Ustaz. Sudah semuanya siap ini, tinggal nunggu visa, nunggu tanggal berangkatnya, insya Allah. Ini gambaran Bapak Ibu, haji di tahun 70 itu kira-kira seperti itu. Panjenengan itu kira-kira yang di bawah itu. Zaman Rasulullah dulu, ketika haji pertama kali, tantangannya barangkali juga berbeda, ya kan? Bahkan waktu itu kan Rasulullah berangkat dari Madinah bersama 100.000 sahabat untuk berhaji. Itu kan naik unta atau jalan kaki barangkali, yang kira-kira sampai Mekah itu dibutuhkan waktu hampir 1 bulan, 28 hari atau 29 hari. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Nah untuk itu maka kita harus siap jiwa dan raga untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Nah di era sekarang haji itu sudah sangat banyak fasilitas yang kita bisa nikmati. Kalau dulu kapal itu agak lama ya, 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan. Sekarang naik pesawat kira-kira 10, 11, 12 jam sudah sampai. Untuk itu haji yang hanya sekali ini Bapak Ibu, karena nanti kalau jenengan pulang haji dari sini, dari Mekah gitu, setelah pulang itu kan baru boleh daftar itu setelah berapa tahun ini Ustaz? Baru boleh daftar, bukan boleh berangkat. Kalau dulu kan baru boleh daftar itu 10 tahun, sekarang ada regulasi terbaru, baru boleh daftar itu. Kalau jenengan pulang hari ini, yuswone pun pinten kira-kira? 70 menggo 18 tahun itu pun pinten itu 8 daftar loh belum mangkat antrine 20 sampai 30 tahun kira-kira pun sakit budan budale benten juga ya. Jadi ini namun mengingatkan bahwa haji kita yang sekali ini harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya, dengan supaya haji kita menjadi haji yang makbul. Nah, saya menghindari dalil kan di sini, nanti khawatir keliru. Nah, ini perjalanan yang rencana panjenengan akan melaksanakan itu sekitar 10, 11, 12 tergantung dari Indonesia ke Makkah. Ini kita besar, insya Allah nanti kita menggunakan Airbus 360 kapasitas 360 ya, 360. Yang perlu kita ingat adalah paspor, visa,
dan patuh Bapak Ibu. Itu yang penting. Oh, moga aja. Kepatuhan ini penting. Karena kita hidup 40 hari itu bisa dikatakan lama, bisa dikatakan cepat. Dan hidup di negeri orang, bukan negeri kita. Sehingga kita harus patuh dengan regulasi yang ada. Maka nanti kebersamaan itu untuk saling mengingatkan di antara kita. Misalnya, Nun Sewu, yang penting kan ngeses Pak. Ngeses kentos gitu. Bapak-bapak bukan sih ngeses Bu. Nah itu kalau sampai ngesesnya itu di tempat yang tidak sesuai, barangkali nanti akan ada denda atau bahkan urusan dengan polisi. Kawan saya Bapak Ibu dulu, jadi kan ada bukan di UK tapi di UK ya. Bis itu 2 tingkat. Anaknya masih kecil 5 tahun di atas. Bapak ibunya di bawah. Ketika naik bis ke sekolah dan ke kantor bapaknya, ketika keluar itu lupa bahwa dia bawa anak. Lupa bawa anak. Ketika turun, loh, tadi kan bawa si adik nih, kan belum turun. Itu karena sudah urusan polisi, panjang urusannya banyak, sehingga selama hampir 2 bulan itu harus laporan polisi. Itu di negeri yang tertib. Saya tidak mengatakan di sini tidak tertib. Itu gambaran bawah, jadi gambaran di beberapa tempat, misalnya termasuk di Singapura. Dan dengan kalau merokok di sembarang tempat, itu urusannya bisa panjang. Bisa. Nah, maka satu yang saya ingatkan adalah patuh untuk saling mengingatkan. Bukan hanya urusan rokok mawon nggih, tetapi urusan-urusan yang lain. Nah, ini kalau ini perbandingan antara di kita dengan di sebelah kiri itu adalah di Saudi itu. Menariknya apa Bapak Ibu kalau di Saudi? Di kanan itu kan hijau royo-royo, di sebelah kiri itu jadi kan begitu, warnanya tidak hijau. Menariknya ya karena ibadah haji itu di sana, sehingga menjadi daya tarik yang luar biasa. Meskipun iklimnya agak ekstrim berbeda dengan di kita, tetapi karena itu sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kita berbondong-bondong ke sana. Nah, saya hanya menggambarkan saja perbedaan cuaca yang berbeda, maka kita harus siap. Mental kebersamaan diperlukan Bapak. Jadi kan bayangke boten mengke misale masuk angin. Sing roi sinten Pak? Nah, maka ini kan sederhana saja, sederhana contoh. Kalau masuk angin, kalau kita kawannya banyak, berkumpul, berkomunitas, insya Allah akan saling membawa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul selama ibadah haji. Ngaten nggih. Nah, kalau ini jumlah jamaah Indonesia itu paling banyak di antara yang lainnya. Diikuti ada Pakistan, Mesir dan seterusnya. Tapi kita jumlahnya paling banyak. Paling banyak itu yang ada tambahannya berapa Pak? 10.000 atau 20.000 tahun kita ini yang jadi gunjang haji. Nggak usah diingat-ingat, yang penting kita siapkan ibadah haji. Nah, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Maka kita harus siapkan mental kita, fisik kita. Yang tidak kalah penting adalah
kebersamaan, kerukunan, kekompakan ini menjadi sesuatu yang harus selalu kita kedepankan. Ini tadi sudah saya singgung hajinya Rasulullah, demikian ya, sekitar 28 hari, berangkat tanggal 25 Dzulhijjah sampai selesai balik ke Madinah itu sekitar tanggal 22 Dzulhijjah. Perjalanannya seperti itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita nanti akan mengikuti perjalanan yang seperti ini? Berdibahas ya Pak, yang ini. Nah, kita berusaha bagaimana kita bisa mengikuti apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW seoptimal mungkin. Karena nanti ada aspek-aspek yang agak apa namanya, perlu modifikasi. Kalau jangan tidak haji, misalnya ada yang memaksa, Rasul dulu kan pakai onta, usul ke pengurus amal suada, Pak, kita gimana nih, harus pakai onta nih, berangkat bersama-sama dari amal suada, kira-kira ditompo betul Bapak Ibu kali pengurus? Saya yakin betul gitu. Setelah itu yang saya katakan, ada beberapa hal yang barangkali perlu ada penjelasan. Nah, ini gambaran di mana kita berhaji itu di sini Bapak Ibu. Yang sebelah kiri itu adalah area di Masjidil Haram, itu untuk tempat tawaf dan sa'i. Yang di sebelah kanan itu dimulainya puncak haji pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu. Itu ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina, ada Jamrah. Nanti berangkat lagi ke Makkah ya, untuk tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian sampai selesai nanti ada tawaf wada, itu kembali yang sebelah kiri. Hariannya di situ. Hariannya. Nah, ini barangkali secara lebih memberikan gambaran posisinya antara Masjidil Haram yang di sini di Mekah. Kemudian nanti dari Masjidil Haram ke Mina dulu kalau Tarwiyah betul Pak? Kemudian dari Mina naruh koper ini, kita berangkat ke Arafah. Al-Hajju Arafah. Inti kalau bahasanya orang Solo. Karena kalau kita tidak hadir di Arafah, kira-kira sah nopo boten Bapak Ibu. Bahasa kula mboten Ibu. Nah, untuk itu posisi Arafah, kemudian Musdalifah, Mina, dan itu satu garis begitu ya. Itu agak ke timur, agak ke selatan gitu. Itu areanya sekitarnya. Nah, yang ini itu karena kita haji tamattu dimulai dari umrah dulu. Kemudian kalau yang saya lingkari merah ini haji. Nanti haji itu melibatkan titik-titik di situ. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, sekarang melihat jarak antara Mina dan Arafah itu kira-kira kan 13 kilo. Ada bayangan nih, 13 kilo itu. Kalau jalan kiat betul. Antara Arafah Musdalifah kira-kira segitu. Nah, insya Allah nanti kita sudah difasilitasi dengan bis ya, dengan
habis, mulai dari hotel, kemudian ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina. Yang tidak difasilitasi bis, kita harus suka tidak suka, mau tidak mau jalan adalah dari Mina Tenda ke Mina Jamrah. Jaraknya berapa kilo Pak kira-kira? 45 kilo jalan. Semuanya ini perlu energi, perlu mental baja, ya, perlu kebersamaan. Jangan sampai nanti ada jamaah gitu ya, jamaahnya pun sepuh gitu, tidak bisa termonitor gitu. Karena prosesi ini mulai dari umroh kemudian puncak haji itu kita insya Allah itu prosesinya akan selalu bersama dan perlu kebersamaan. Kecuali nanti ada yang sendiri gitu ya, sudah akhir sendiri sakit ya tadi. Tapi harapannya harus kebersamaan karena kan jenengan harus monitor yang lain juga. Nah, kabarnya begitu di tanggal 8 sampai 14. Saya dulu untuk mempermudah jamaah bikin UB Bapak Ibu. Ini haji tamattu, Iron dan Ifrod itu hanya satu lembar ini rangkumannya, prosesinya. Nah, ini mungkin tidak perlu kita detailkan karena kan sudah kemarin semua. Hanya yang bagian saya di sini. Mengapa kita perlu jaga kebersamaan? Yang pertama itu apa yang harus kita jaga itu saya singkat dengan P4K. Yang pertama itu panggonan. Satu. Kenapa panggonan itu penting? Panggonan itu hotel Pak, hotel, jadi kan akan tinggal di hotel di Mekah sama di Madinah. Kemudian di embarkasi itu kita nginap semalam gitu. Sebelum flight ke Jeddah atau ke Madinah. Kalau biasa tidur di masjid itu tidak masuk angin gitu, insya Allah nggak apa-apa. Kalau bapak-bapak ya, kalau sudah terbiasa. Lah nanti di embarkasi itu kita kan berdelapan, bersepuluh, gitu loh Bapak, berdua-12 lah, tergantung uangnya. Bersepuluh, kamar mandinya cuma 2 kalau di embarkasi. Makanya kita ya harus teko waktu sok nganti sak jam. Gitu Pak. Sing didusi nopo. Komplit. Itu baru mandi. Kita harus memanage dulu betul itu dengan saudara-saudara kita. Pesawatnya sudah mau terbang, nunggu yang satu mandi ini 1 jam. Nah nanti kalau di Mekah misalnya jarak hotel ke Masjidil Haram itu kan beda-beda, tergantung nanti kita jatuhnya di mana. Bisa di hotel yang agak jauh, bisa di hotel yang terdekat. Terdekat kita kawasannya di Jarwal gitu. Makanya kita doa saja mudah-mudahan kita di Jarwal. Supaya apa? Dekat dengan Masjidil Haram yang kira-kira ada 1 kilo, 2 kilo tempuh jalan kaki bisa. Maka nanti kalau kebetulan hotelnya kok jauh 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, ya kita harus sabar Bapak Ibu. Masa jangan mau protes sama pengurus amal surga, usul supaya nanti hotelnya paling dekat, kan dulunya sakit lagi. Belum lagi kalau kita di hotel itu sama rekan kita, sing siji senengane AC, sing siji, pripun niku. Kulo kali nyonya kulo niku senengane gitu. Kulo senengane panas. Gitu. Itu itu senengane nyumet AC niku.
Jadi itu nyumpetnya AC nek harus aku dulu kan on off niku tipis. Nek wis dulu setel AC bareng kula nglilir niku kan turu kula pateni meneh. Kalau di Madinah kira-kira nanti hotelnya itu biasanya dihuni bisa 10 orang, bisa 12 orang, bisa 6 orang tergantung. Kalau di Mekah 4 orang lah, 4 orang, 6 orang. Ya. Nah itu kan perlu diatur bagaimana supaya kita selalu kebersamaan itu ada, pas duluran ini buatan tinggal. Dulu masalah banyu nih, lift, antri lift dan seterusnya. Ini terkait dengan panggonan. Yang kedua panganan tuh. Pun pokoknya niat jenengan itu ibadah terliko. Isinya neng kali bu, enak kali enak. Banget ngoten mawon, nagi enten nopo catering hasil ini. Nek kira-kira kok boten ramah ya jajan kan. Ini nek soto niku nggih pinten real Pak? 20 real. Jadi kan 20 real terus pengen nyoto kan telas nggih. Yang ketiga itu adalah pangandikan. Podo metune niki ta Bu. Podo nyuarane. Mula suarane sing kira-kira dirungokne niku kepengen. Supaya boten inget fase tunggulan. Itu penting. Kalau kami kata-kata dan masjid apa? Subuh kali Tuhan, kita mungkin langsung istirahat. Duhur asar, ke masjid terus lagi, mungkin langsung maghrib isya, gitu. Nah itu nanti hampir ditinggal jarang, kecuali nanti yang sepuh-sepuh harus dijaga, terutama gelombang 1 gitu. Jangan sampai nanti sudah capek dulu di ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Puncak hajinya pun ngeten iki kesel Bu boten Bu. Maka harus dijaga. Kita belum tahu ya Pak, gelombang 1 atau 3. Kira-kira umpama kan milih ngeten milih pundi niki? Gelombang 1 nomor 2. Gelombang 2 niku ngagem kaini kromit bapak-bapak niku ning rong bulan niku king mriki. King dono hutan. Pun nate nyoba niku. Betah pinten jam Pak ngagem kaini krom. Manasik men latihan 2 jam pun dulu. Jiblok mawon nggih Pak. Padahal nanti di tanggal puncak haji tanggal 8, 9, 10 itu paling tidak kan kita tanggal 8, 9 10 ya, 3 hari kan. 3 hari itu pakai kain ihram. Paling tidak itu. Kalau pun maka kita banyak-banyak kita gunakan untuk ibadah, zikir dan sebagainya. Supaya apa? Supaya misalnya yang punya masalah AC, yang satu seneng AC yang gitu. Apa gitu? Yang ketiga itu pasraungan. Bu, dengan kuat mboten mijet HP pinten jam. Niku jedane ngeten niku lho. Napa ndak biar niku pokoke nek enten HP pokoke kudu mijet ngeten. Nanti coba kiat mboten dudul-dudul HP niku pinten menit. Karena kalau dulu kan interaksi itu kan lewat ini toh. Sekarang itu lewat jari gitu. Nopo-nopo posting, nopo posting, posting. Nah ini harus dikendalikan. Apalagi yang postingnya itu kira-kira
bisa mengganggu perasaan orang lain. Sementara ini nopo di stop dulu. Apalagi nanti ketika puja haji di Arafah juga manfaatkan waktu puja haji itu yang waktunya hanya ba'da zuhur sampai maghrib gitu. Berapa jam itu cuma singkat saja. Jangan sampai nanti isinya cuma dudul-dudul HP dari situ. Gitu gitu. Maka yang pertama Joko pas duluran, orang sembranan, ojo padudun dan seterusnya. Instagraman karena ini haji ini kan milenial juga meskipun dan seterusnya. Yang terakhir Bapak Ibu, kahanan. Kita harus menerima kahanan apapun. Selama 40 hari dapat hotel bagus ya alhamdulillah. Dapat hotel yang setengah bagus kita syukuri. Dititip ke rumah-rumah warga kita juga nggak tahu karena tahun berapa itu kan haji itu kan di rumah-rumahnya warga penduduk di Mekah Pak. Bukan hotel gitu, bukan hotel ya alhamdulillah. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah di hotel semuanya, hotelnya bagus-bagus. Ini Bapak Ibu 5 hal untuk memaintain kesabaran kita, kewaspadaan kita untuk menjaga kebersamaan selalu ada. Saya kira itu kalau ini titipan dari Kemenhaj Bapak Ibu, Tri Sukses Haji. Ini Kemenhaj, ini titipannya Kemenhaj. Yang pertama Tri Sukses Haji itu adalah sukses ritual haji. Nah apa itu? Ya dari haji itu melahirkan keluhuran akhlak. Gitu. Tidak hanya sekedar menyelesaikan prosesi manasik hajinya, tetapi kita bisa menjiwai apa yang sudah kita laksanakan dalam ritual haji, sehingga menghasilkan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang memiliki kesolehan sosial nanti digantikan dengan yang sukses peradaban dan keadaban. Yang kedua itu sukses ekosistem haji. Jadi kemandirian tata kelola haji ini diharapkan bisa membawa keberkahan bagi